Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonolus Biantoro dari kelas TE2A, NIM 200301068, Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perawatan dan perbaikan bor tangan listrik. Pengertian perawatan. Pemeliharaan atau perawatan atau maintenance adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar atau fungsional dan kualitas. Kemudian pengertian perbaikan. Perbaikan itu sendiri adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula. Pengertian bor listrik. Bor listrik adalah salah satu mesin perkakas yang secara umum digunakan untuk mengebor suatu benda kerja. Biasanya bor listrik ini sering digunakan pada kampus untuk melubangi PCB atau membuat lubang pada kegiatan pembangunan atau di pertukangan. Itu bisa saja, banyak pemakaiannya. Kemudian ada bagian-bagian mesin bor tangan listrik. Bagian yang pertama yaitu cuk bor atau kepala bor. Ini yang terletak di sini. Kemudian roda gigi penghubung. Ini di dalam bor. Kemudian rotor dan stator. Rotor dan stator ini berada di dalam bor, seperti di dalam bor sini. Kemudian ada carbon brush. Kemudian ada saklar bor. Ini saklar bor untuk mengatur kecepatan. Kemudian ada panel drill atau impact switch. Ini untuk mengatur getaran pada bor. Terus ada mata bor, terus ada handle, terus ada pengatur arah putar. Pengatur arah putar ini biasanya diputar untuk kanan dan putar arah kiri. Kemudian ada kunci kepala bor dan ada pengunci saklar. Bagian kepala bor yang kritis dan mudah rusak yang perlu dilakukan penjadwalan perawatan preventif. Yang pertama itu fan belt, karena bagian tersebut sebagai penghubung antara puli motor dengan puli gear shaft yang menahan beban yang sangat berat. Kemudian ada feed handle. Feed handle ini yang sering dipakai pada mata bor yang untuk memasangnya, yang di depan itu yang bongkaran kunci. Karena komponen ini tersebut sering diputar, memungkinkan terjadinya dol atau aus atau lanas. Kemudian ada puli sebagai penerus daya dari motor. Puli menahan beban puntir yang besar sehingga komponen ini tergolong kritis. Kemudian ada gear shaft. Ini ada kesalahan, mohon maaf. Komponen ini selalu mengalami gesekan sehingga komponen mudah aus. Kemudian ada prosedur perawatan mesin bor. Yang pertama itu pendinginan. Pendinginan pada mata bor tidak bisa disepelekan karena akan membuat umur mata bor tidak tahan lama untuk pekerjaan yang cukup banyak. Mata bor juga memerlukan proses pendinginan sehingga material memiliki jenis pendinginan yang berbeda. Yang kedua, putaran mesin atau RPM. Semakin besar diameter mata bor yang digunakan, maka semakin lambat putaran yang ada. Semakin kecil mata bor, maka semakin membuat putaran bor semakin cepat. Kemudian pengasahan atau penggeledahan. Biasanya pengasahan ini setelah dilakukan jika mata bor yang setelah digunakan itu sudah lama atau tidak tajam. Ini membentuk sisi potongan yang kurang baik, akan menimbulkan kerusakan yang ditimbulkan, seperti masih cepat tumbul, terasa bahayanya keras lubang yang tidak bagus, cepat panas, dan lain-lain.
Kemudian setelah dipotong diasah dengan gerinda mata bornya harus dicek lagi apakah udah tajam atau gimana. Kemudian ada penggantian fan belt dilakukan jika fan belt sudah dalam keadaan kendur. Fan belt yang kendur masih bisa dikencangkan agar tidak selip, tetapi jika fan belt sudah tidak bisa dikencangkan, lebih baik diganti dengan yang baru agar tidak selip. Kemudian pembersihan harus dilakukan secara berkala. Setiap selesai pemakaian mesin bor listrik harus dibersihkan, terutama dari peram sisa pengeboran. Kemudian ada pelumasan. Pelumasan ini pada bagian-bagian yang bergesekan pada sistem pemutar spindle yang di depan yang kepala bor itu harus dilumasi, terutama bagian roda gigi agar tidak terjadi korosi. Kemudian permasalahan yang umum terjadi pada bor listrik. Masalah pertama, bersuara berisik dan lebih keras dari biasanya. Biasanya suaranya udah nggak karuan, udah keras. Yang kedua, bergetar kencang atau udah getar. Yang ketiga, mesin mati total. Yang keempat, putaran sangat lemah. Beberapa cara perbaikan bor tangan yang dapat dilakukan sendiri. Yang pertama yaitu periksa sambungan pada kontak atau kabel yang tersambung ke arus listrik pada bor tangan listrik. Memeriksa agar misalnya kabelnya putus atau gimana, bisa dicek agar mengetahui perbaikannya. Yang kedua, cek karbon atau sepatu karbon atau karbon brush yang terletak di dalam bor. Posisinya di sebelah kanan dan kiri bagian belakang bor. Karbon brush ini sangat penting sebagai itulah penghantar arus listrik agar terjadi berputar. Ini sangat penting. Biasanya kalau habis nggak bisa berputar lagi bornya, tidak bisa digunakan. Dan ada periksa lilitan berupa kabel tembaga dan rotor mesin dinamo. Ada beberapa masalah yang kerap terjadi pada lilitan dinamo tersebut, yaitu lilitan dinamo putus. Untuk memperbaikinya dengan menyambung lilitan ini dengan solder listrik dan timah. Biasanya dilakukan pertama itu mengerok tembaganya, kerok cat tembaga yang menjadi pelindung pada tembaga pada ujung yang putus. Kemudian setelah disambung, biasanya dilakukan pengecatan menggunakan pilok atau cairan ya sejenisnya itulah. Untuk selanjutnya dilakukan furnace anti panas yang berguna untuk melindungi bagian yang tersambung agar tidak terjadi short kontak. Berikut apabila terjadi shock pada rotor atau lilitan dinamo bor, maka tanda-tanda yang dapat dicek adalah: 1. Lilitan sangat panas bila disentuh, bermula dari bodi bor yang overheat. Biasanya kalau terjadi konsleting atau gimana dalam bor tersebut, biasanya bornya terasa panas jika dipegang. Dan yang kedua, mengecek menggunakan test pen. Biasanya kabel lilitan yang tidak ada listriknya, biasanya test pen tidak menyala. Jika ada listriknya, biasanya test pen menyala. Kemudian yang ketiga, ledger atau fuli pada bor tidak dapat bergerak. Yang keempat, mesin bersuara kencang namun bor tidak berputar. Dan apabila gerakan secara manual menggunakan tangan, maka akan sangat sulit atau keras. Atau yang terakhir, mesin bersuara kencang namun bor tidak berputar. Dan apabila digerakkan secara manual menggunakan tangan, maka akan sangat sulit atau keras. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila banyak kata-kata yang tidak itu kurang mohon maaf.
Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.